nggak harus nikah pun juga toh sama aja kejadiannya, tinggal bareng ya kan, terus harus atur keuangan bla 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 ya, seperti rumah tangga tapi bedanya nggak di KUA gitu doang sih. Lancar banget, 3 konsep itu. Terus tadi pakai baju kayak apa sih? Jadi tadi temanya belly dance Middle East, jadi kayak belly dance gitu. Tapi kamu pernah belly dance nggak atau malah jago belly dance? Sebenarnya sih jago sih enggak, tapi pernah dan sering. Karena papaku Arab, jadi kita selalu ada acara henna night. Setiap pernikahan itu pasti ada dan kita selalu belly dance. Okay. Terus nih, kamu kan jadi model udah lama ya, berapa tahun ya berarti? Udah dari 2013. Kenapa sih kamu jadi model dan jadi DJ juga ya? Iya, DJ juga. Itu kenapa tuh kamu memutuskan untuk jadi model lalu jadi DJ? Sebenarnya yang duluan itu nge-DJ dari 2010. Habis itu terjun ke dunia acting. Enggak, model dulu baru habis itu acting kalau nggak salah. Gitu. Kamu paling suka yang mana? Sebenarnya semuanya tuh cuman hobi ya. Semua hobi yang paling aku suka kalau ditanya dari 3 itu ya DJ. Dan dari ketiga itu yang mana sih yang paling menjanjikan secara income gitu-gitu? Sekarang kan aku ngantor juga di salah satu perusahaan. Kalau untuk yang menjanjikan sebenarnya kalau untuk yang lebih gede itu DJ gitu. Terus yang kamu lagi kantor ini ceritanya ngapain di kantor? Jadi di kantor itu aku as a content creator, jadi itu perusahaan startup media sosial gitu. Kalau untuk yang DJ kamu biasanya sendiri atau ada kayak grup gitu? Biasanya sendiri, tapi aku juga punya grup sama DJ Devina sama Avara, itu namanya Division. Selama pandemi berarti DJ-nya lagi stop dulu atau gimana? Alhamdulillah ada aja ya rezekinya walaupun lagi pandemi, tapi aku sempat main kemarin selama pandemi ini udah mau 2 tahun ya kalau nggak salah, setahun ya kalau nggak salah pandemi. Aku main ada di Jogja satu sama di Pekanbaru.
nih sekarang jadi content creator, kamu ada apa lagi? Kebetulan aku baru menang ajang pageant kemarin. Pageantnya tuh dari Dubai dan aku menang juara 1 seluruh dunia. Wow, mantap banget. Itu gimana sih kamu bisa ikut pageant itu awalnya? Jadi awalnya tuh aku ditawarin sama teman aku yang punya yayasan ini. Terus aku nggak pede awalnya karena kan secara DJ terjun di dunia pageant gitu kan. Aku juga kayak nggak mungkin lah. Tapi dia meyakinkan aku kalau secara garis besar aku tuh masuk kriteria di Miss Nation ini. Akhirnya ya udah awalnya aku bilang ya kalau seandainya dari kampung aku mewakili ke Jakarta aku oke, tapi kalau seandainya dari Jakarta mewakili ke internasional aku nggak pede sebenarnya. Tapi dia every day dia telepon aku, dia meyakinkan aku dan aku ya udah aku coba ikut. Dan lebih nggak nyangka lagi aku bisa menang. Itu tuh bener-bener shock karena itu kan banyak negara, tapi yang menang tuh dari Indonesia gitu. Oh, congrats ya. Lagi ini tangan kanannya agak diangkat lagi dikit, agak ke belakang lagi dikit. Terus nih yang pas kamu ikut pageant ada nggak sih hal yang kayak cobaan lah gitu, tetap ada cobaan? Karena lagi pandemi kemarin itu, jadi kita nggak sempat ke Dubai. Harusnya kan mewakili Indonesia harus ke Dubai dulu kemarin, tapi nggak sempet. Terus cuman dia ada by Zoom, interviewnya by Zoom, sama kita bikin konten-konten video gitu-gitu. Terus videonya tuh tentang apa, konten-konten yang kamu bikin? Kontennya tuh lebih ke dia kan beauty sama nature. Jadi lebih ke beauty shot gitu sih, sama ada masukin voice over tapi harus bahasa Inggris gitu-gitu. Tambahin dikit. Nah, mantap. Terus nih kan kamu karirnya banyak ya, dan hampir semuanya itu di dunia entertainment lah ya. Yes. Itu pacar kamu nggak marah atau cemburuan gitu, karena kan pasti banyak yang lirik tuh. Pasti banyak sih yang suka, yang ngefans juga banyak. Tapi kan ya namanya kerja ya kita harus profesional aja sih, dan aku pasti punya kriteria sendiri sebelum memulai suatu hubungan sama pasangan. Ya nggak mungkin ya aku udah kasih tahu dan dia juga udah tahu ini pekerjaan aku, dan ya dia harus terima. Terus sekarang ada nih pacarnya atau belum? Belum ada. Emang tipe pacar kamu gimana sih? Tipe pacar, oke, putih tinggi. Ya, jadi putih tinggi. Terus kayak sifat apa gitu? Oke, kalau sifat ya harus lebih ngertiin aku sih, karena aku clingy, lumayan clingy, terus egois. Oke. Lumayan egois. Tinggi dan egois nih, ya itu kan kurangnya ya. Lebihnya kamu apa sih? Lebihnya aku banyak, manja. Salah ya, kurangnya. Lebihnya aku sebenarnya aku anaknya mandiri, bucin. Jadi ya bucin. Jadi kalau seandainya aku lumayan picky sih sebenarnya, aku lumayan picky. Tapi kalau udah sama satu ya udah ngebucin gitu. Berarti ya bucin that means setia gitu. Berarti nggak pernah selingkuh? Selingkuh. Ntar dulu, flashback dulu. Kayaknya nggak pernah deh. Kalau udah sama satu orang, kecuali
kecuali belum pacaran nih aku masih kemana-mana gitu, jadi bisa 10. Wajar lah kan. Wajar. Tapi kalau ya kayaknya enggak. Terus nih, kalau tadi kan udah urusan fisik, urusan sifat, kalau harta menurut kamu penting nggak sih? Kamu lihat nggak sih dari hartanya? Harta tahta Emily. Jadi ada harta, ada tahta baru sama Emily gitu. Pastilah, pasti realistis aja sih cewek zaman now ya, semuanya pasti kayak, apalagi kita yang udah sering kerja sendiri, pasti maulah ada seseorang yang bertanggung jawab terhadap dia gitu. Realistis sih. Misalnya nih ada yang deketin kamu, income-nya nggak lebih banyak daripada kamu, tapi dia orangnya baik dan bisa kerja keras juga gitu, kamu mau nggak? Kalau pekerja keras, dulu deh, pertanyaan tadi lumayan menjebak, kayaknya aku nggak mau sih, karena aku mau dia punya penghasilan di atas aku, gitu. Karena tadi aku bilang, pasti aku mau yang bertanggung jawab atas aku, nggak harus ngebiayain full, tapi at least dia ngerti gitu loh. Kadang ini ya aku ini jujur-jujur aja, kadang kalau kita udah sayang sama orang itu, kita juga kadang udah nggak mikirin sih, kayak money oriented. Maybe sekarang kita masih bisa bilang ya money karena masih still single. Jadi kayak mau, siapa sih yang nggak mau ekspektasi punya pacar yang banyak duit, bla bla bla, pasti semua orang mau. Tapi kalau ketika udah punya pasangan, terus kayak pasangan juga nggak terlalu banyak income-nya, tapi at least dia ngertinya tuh dalam arti dia tuh bakalan ngerti kayak sananya makan deh, contoh makan ataupun kayak kebutuhan yang lagi penting sama genting gitu loh. Jadi yang penting pasti kalau dia ngerti, ya udah ini buat kamu. Kalau nggak perlu banget ya gitu sih, makanya tadi aku bilang yang penting pengertian. Oke, kan kamu orangnya picky tapi juga bucin. Yes. Pernah nggak sih punya pengalaman dapat mantan yang sebenarnya zong, sebenarnya kamu tuh udah nurunin standar kamu nih buat dia? Pernah nggak? Aku orangnya nggak pernah nyesel sih. Nggak pernah nyesel? Nggak pernah nyesel. Aku orangnya nggak pernah nyesel, walaupun orang itu dulunya pernah sakitin aku atau pernah aku diselingkuhin. Aku nggak pernah nyesel pernah kenal sama orang itu, karena menurut aku semua orang yang hadir dalam hidup kita tuh mereka ada bawa satu pelajaran sih. Jadi kita tuh makin upgrade diri kita. Oh ini kesalahan kita kayak gini nih, kesalahan gini. Jadi kita tuh lebih berubah gitu sih kalau aku. Mantan yang paling berkesan? Wadidaw. Dan kenapa? Mantan yang paling berkesan, semua mantanku berkesan sih sebenarnya, karena semuanya baik dan nggak mungkin sebut merek kan, tapi maksudnya semuanya berkesan, semuanya baik banget, semuanya tuh membuat hidup aku tuh lebih kayak getting better, karena aku tuh learn from mistake from them, gitu sih. Oke, untuk kedepannya nih, kamu ada rencana menikah atau enggak? Sebenarnya ini aku udah 27 dan I'm not even think about married.
aku juga nggak tahu kenapa aku emang nggak mikirin tentang merit sama sekali gitu. Padahal di keluarga aku Arab itu dia 20 tahun aja udah harus nikah loh. Terus keluarga kamu gimana tuh? Ya gimana sih, karena kalau aku anaknya rada keras. Aku nyari aku penghasilanku sendiri, aku nggak minta. Jadi rata-rata keluargaku cuman kayak ngingetin doang, tapi nggak yang pernah push me gitu kayak you have to gitu. Mungkin ada trauma dari past relationship? Sebenarnya kalau bilang trauma dari hubungan yang sebelumnya sebenarnya enggak ya. Malah aku tuh orangnya semakin trauma semakin upgrade. Itu aku. Tapi yang aku lihat nih pengalaman aku dari orang-orang di samping aku rata-rata tuh kayak mereka tuh ya udah nikah ya udah nikah, abis itu ada yang cerai, ada gitu-gitu. Itu jadi maksud aku mendingan nyari partner for life aja sih menurut aku ya. Maybe nggak harus nikah pun juga toh sama aja kejadiannya, tinggal bareng ya kan. Terus harus atur keuangan bla 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 ya, seperti rumah tangga tapi bedanya nggak di KUA gitu doang sih. Cuman ya that's my opinion, tapi kan beda orang kan beda ini juga gitu. Kalau untuk rencana secara keseluruhan kayak karir, hidup, kamu mau gimana nih ke depannya? Kalau untuk karir aku punya one goals dan aku sebenarnya nggak bisa ngomong ke sini karena itu masih kayak big secret. So aku punya one goals itu yang harus aku ibaratnya segitiga. Aku harus tumpuk batunya dari sekarang gitu. Tapi aku nggak bisa bilang ke sini. Tapi untuk rencana hidup aku sih yang pasti aku mau semua cicilan aku lunas. Ya kan, hidup bahagia udah pasti, kerja ya, punya bisnis yang pasti juga gitu. Oke, kalau gitu. Buat para popol yang di rumah, aku cuma mau kasih tahu bagi kalian yang sering insecure, stop. Percaya diri aja, karena semua kalian itu cantik udah dari dalamnya, udah dari inner beauty kalian itu udah cantik. So jangan pernah insecure, karena cewek-cewek zaman sekarang itu sering banget dikit-dikit aduh jadi insecure, jadi pengen ini udah kalian udah cantik dari sananya. Dan udah pasti juga semua manusia tuh udah apa ya, punya pasarannya sendiri. Paham gak sih maksud aku? Punya pasaran sendiri, jadi yang mungkin yang kayak kurus kayak aku disukai ini, ada yang gendut disukai ini gitu-gitu. Jadi jangan pernah insecure. Oke deh, thank you ya Mary. Thank you.